Meskipun sering membuat lidah terbakar, buah cabai capsicum annulum sebenarnya adalah simpanan nutrisi yang luar biasa. Rahasia utamanya terletak pada capsaicin, senyawa kimia yang memberikan rasa pedas sekaligus segudang manfaat kesehatan. Berikut adalah ringkasan manfaat buah cabai. Pertama, meningkatkan metabolisme dan diet. Capsaicin memiliki efek termogenik yang dapat meningkatkan panas tubuh, membakar kalori, membantu mempercepat pembakaran lemak, menekan nafsu makan, memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga cocok untuk mendukung program penurunan berat badan. Kedua, menjaga kesehatan jantung. Cabai berperan aktif dalam menjaga sistem sirkulasi darah tetap lancar, menurunkan kolesterol, membantu mengurangi kadar kolesterol jahat LDL dan trigliserida, mencegah penyumbatan, membantu mengencerkan darah sehingga risiko stroke atau serangan jantung berkurang. Ketiga, pereda nyeri alami. Pernah melihat koyo atau salad otot berbahan cabai? Itu bukan tanpa alasan. Endorfin, rasa pedas memicu otak melepaskan endorfin yang bertindak sebagai penggila. Rasa sakit alami. Analgesik efektif untuk meredakan nyeri sendi artritis dan nyeri otot. Keempat, memperkuat sistem imun. B sebenarnya mengandung vitamin yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari beberapa buah manis. Kayak vitamin C, membantu tubuh melawan infeksi dan radikal bebas. Vitamin A, menjaga kesehatan mata dan integritas selaput lembut, seperti di hidung dan tenggorokan. 5, melancarkan pernapasan. Pernah merasa hidung tersumbat langsung plong setelah makan pedas? Dekongestan alam. Buah pedas dari capsaicin membantu mengencingkan lendir di saluran pernapasan, sangat membantu saat sedang flu atau sinusitis. Catatan kecil, gunakan cabai secukupnya. Konsumsi berlebihan bisa memicu iritasi lambung. Makan pasir bukanlah hal yang sepele secara ilmu medis. Keinginan untuk mengonsumsi benda-benda yang bukan makanan seperti pasir, tanah, atau kapur disebut dengan pica. Kondisi ini seringkali menjadi sinyal bahwa tubuh sedang mengalami kekurangan nutrisi tertentu atau adanya masalah psikologis. Berikut adalah bahaya dan risiko kesehatan yang mengintai jika seseorang mengonsumsi pasir. Pertama, kerusakan gigi dan mulut. Pasir bersifat abrasif. Mengunyah pasir dapat menyebabkan emel gigi terkikis, lapisan pelindung gigi akan menipis, gigi patah atau retak. Tekanan saat menggigit butiran keras dapat merusak struktur gigi. Luka, gusi, gesekan pasir dapat menyebabkan iritasi dan luka terbuka di area mulut. Kedua, infeksi bakteri dan parasit. Pasir, terutama yang berada di area terbuka, merupakan sarang bagi berbagai mikroorganisme berbahaya. Toxoplasmosis, parasit yang sering ditemukan di pasir yang tercemar kotoran kucing, cacingan, telur cacing seperti cacing gelang, atau cacing tambang, sering hidup di dalam tanah dan pasir. Bakteri E. coli atau Salmonella dapat menyebabkan diare parah, kram perut, dan muntah. Ketiga, masalah pencernaan serius. Sistem pencernaan manusia tidak dirancang untuk mengolah material anorganik seperti pasir. Penyumbatan usus obstruksi, pasir dapat menumpuk dan mengendap di usus, menyebabkan penyumbatan yang memerlukan tindakan operasi. Luka dinding lambung, tekstur kasar pasir dapat mengiritasi hingga melukai. Lapisan lambung dan usus perforasi, sembelit parah. Pasir yang mengendap membuat proses buang air besar menjadi sangat sulit dan menyakitkan. Keempat, keracunan logam berat. Tergantung di mana pasir tersebut diambil. Ada risiko tinggi pasir tersebut telah terkontaminasi oleh limbah, industri atau lingkungan. Seperti timbal lead, sangat berbahaya bagi perkembangan otak, terutama pada anak-anak. Memasuki usia senja, pemilihan buah bukan sekadar soal rasa, tapi juga tentang kepadatan nutrisi untuk menjaga fungsi tubuh. Untuk lansia, fokus utamanya biasanya adalah kesehatan jantung. Pencernaan mencegah sembelit dan fungsi kognitif. Berikut adalah beberapa rekomendasi buah terbaik untuk lansia beserta manfaat spesifiknya. Pertama, buah untuk pencernaan dan jantung. Pepaya sangat lembut dan mudah dikunyah, mengandung enzim papain yang membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit yang sering dialami lansia. Pisang, sumber kalium yang baik untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Teksturnya yang lunak juga aman bagi lansia dengan masalah gigi. Alpukat kaya akan lemak sehat, non-saturated fat yang baik untuk jantung dan membantu penyerapan vitamin larut lemak. Kedua, buah super untuk otak dan imunitas. Berries, strawberry, blueberry kaya akan antioksidan, flavonoid yang menurut penelitian dapat membantu
memperlambat penurunan kognitif atau pikun. Jeruk, sumber vitamin C, tinggi untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit, serta membantu penyerapan zat besi dari makanan lain. Ketiga, buah dengan hidrasi tinggi. Semangka, karena rasa haus sering berkurang pada lansia. Semangka membantu menjaga hidrasi karena kandungan airnya yang sangat tinggi, sekitar 92%. Menjaga kesehatan organ, reproduksi pria sebenarnya sangat bergantung pada kelancaran aliran darah dan keseimbangan hormon. Apa yang baik untuk jantung Anda, biasanya juga sangat baik untuk performa di dalam celana Anda. Berikut adalah beberapa buah yang memiliki kandungan nutrisi spesifik untuk mendukung kesehatan penis. Pertama, semangka. Semangka kaya akan sitramin, asam amino yang dapat membantu pembuluh darah rileks dan melebar. Manfaat, semangka membantu meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke penis yang mendukung kualitas ereksi. Kedua, tomat. Tomat mengandung likopen dalam jumlah tinggi, yaitu antioksidan pemberi warna merah. Manfaat tomat, likopen sangat baik untuk kesehatan prostat dan telah terbukti meningkatkan kualitas serta konsentrasi sperma. Ketiga, alpukat. Buah ini kaya akan lemak tak jenuh sehat, kalium, dan vitamin B6. Manfaat, alpukat membantu produksi hormon testosteron dan memberikan energi yang stabil. Lemak sehatnya juga menjaga kesehatan jantung yang menjadi mesin utama aliran darah. Keempat, delima. Buah ini dikenal sebagai superfood untuk stamina pria. Manfaat delima, jus delima kaya akan antioksidan yang dapat meningkatkan kadar nitrat oksida dalam darah yang secara langsung membantu pembukaan pembuluh darah untuk ereksi yang lebih baik. Kelima, pisang. Pisang adalah sumber kalium potasium yang sangat baik. Manfaat, pisang. Kalium membantu menjaga kadar natrium tetap seimbang, menurunkan tekanan darah, dan memastikan sirkulasi darah berjalan lancar ke organ intim. Keenam, buah beri, seperti stroberi, blueberry, atau raspberry. Buah beri kaya akan flavonoid. Manfaat, buah beri. Sebuah studi menunjukkan bahwa pria yang rutin mengonsumsi makanan tinggi flavonoid memiliki risiko disfungsi ereksi yang lebih rendah. Memilih buah untuk balita memang gampang-gampang susah. Ya, selain nutrisinya, tekstur dan rasa juga jadi kunci supaya mereka lahap makannya. Berikut adalah ringkasan buah-buahan yang sangat bagus untuk tumbuh kembang balita. 1. Alpukat si lemak sehat. Alpukat adalah juara untuk perkembangan otak. Teksturnya yang sangat lembut menjadikannya buah yang aman dan mudah dikonsumsi. Manfaat buah alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal yang penting untuk pertumbuhan sel otak. Saran penyajian: bisa dikerok langsung atau dijadikan olesan roti. 2. Pisang. Pisang hampir disukai semua balita karena rasa manisnya yang alami dan teksturnya yang empuk. Manfaat buah pisang: kaya akan kalium potasium untuk kesehatan jantung dan karbohidrat sebagai sumber energi saat mereka aktif bergerak. Saran penyajian: mudah dibawa bepergian sebagai camilan praktis. 3. Pepaya untuk pencernaan. Jika si kecil sedang sembelit, pepaya adalah solusi alami yang paling ampuh. Manfaat buah pepaya: mengandung enzim papain yang membantu melancarkan pencernaan dan tinggi vitamin C untuk daya tahan tubuh. Saran penyajian: potong dadu kecil seukuran jari agar mudah digenggam. 4. Jeruk untuk imunitas. Jeruk sangat bagus untuk menjaga anak agar tidak mudah sakit, terutama di musim pancaroba. Manfaat buah jeruk: sumber utama vitamin C dan antioksidan. Saran penyajian: pastikan bijinya sudah dibuang atau berikan dalam bentuk perasan jika balita belum mahir mengunyah bulir jeruk. 5. Buah beri, blueberry, dan strawberry. Buah beri adalah makanan super yang mungil namun kaya manfaat. Manfaat buah beri: penuh dengan antioksidan dan serat, bagus untuk kesehatan mata dan fungsi kognitif. Saran penyajian: untuk blueberry, sebaiknya dibelah dua atau dipipihkan sedikit untuk mencegah risiko tersedak. Tips aman memberikan buah pada balita: potong kecil, hindari memberikan buah berbentuk bulat utuh seperti anggur atau blueberry besar, karena berisiko tersedak. Selalu potong memanjang atau bagi dua. Kematangan: pastikan buah sudah cukup matang agar teksturnya lunak. Variasi: kenalkan berbagai warna buah agar mereka mendapatkan spektrum nutrisi yang lengkap. Memilih minuman yang tepat di pagi hari bisa menjadi game changer untuk energi dan fokus kamu sepanjang hari. Bergantung pada apa yang tubuh kamu butuhkan saat bangun tidur. Berikut adalah beberapa pilihan terbaiknya. Pertama, air putih wajib utama. Setelah tidur selama 7-8 jam, tubuh berada dalam kondisi dehidrasi ringan. Minum air putih suhu ruang atau hangat adalah cara tercepat untuk membangunkan organ tubuh dan melancarkan metabolisme. Kedua, air lemon yang hangat. Jika kamu ingin sesuatu yang lebih segar, perasan lemon dalam air hangat sangat populer karena detoksifikasi ringan, membantu fungsi hati. Mood booster aroma citrus dapat meningkatkan semangat. Vitamin C memberikan perlindungan awal untuk sistem imun. Ketiga,
Teh hijau green tea. Pilihan tepat jika kamu butuh kafein tapi tidak ingin merasa berdebar. Teh hijau mengandung L-C, asam amino yang memberikan efek tenang, namun tetap waspada. Plus, kaya akan antioksidan. Keempat, kopi hitam tanpa gula. Kopi sangat bagus untuk fokus mental. Namun, sebaiknya diminum 1-2 jam setelah bangun tidur saat kadar hormon kortisol, hormon stres alami, mulai turun. Agar manfaat kafeinnya maksimal. Kelima, air kelapa. Minuman ini penuh dengan elektrolit kalium, magnesium, natrium, sangat cocok jika kamu bangun dengan perasaan lemas atau setelah berolahraga pagi. Makan ikan hiu mungkin terdengar eksotis bagi sebagian orang, namun di balik itu ada risiko kesehatan dan dampak lingkungan yang cukup serius. Secara medis, ikan hiu seringkali dianggap sebagai salah satu hidangan laut yang paling berisiko untuk dikonsumsi. Berikut adalah rincian bahaya dan resiko makan ikan hiu. Pertama, kandungan merkuri yang sangat tinggi. Ikan hiu adalah predator puncak dalam rantai makanan laut. Melalui proses yang disebut biomagnifikasi, ikan hiu mengakumulasi racun dari semua ikan kecil yang mereka makan. Risikonya, ikan hiu mengandung kadar metil merkuri yang jauh melampaui batas aman konsumsi manusia. Dampaknya, merkuri dapat merusak sistem saraf pusat, menyebabkan cacat lahir, gangguan perkembangan pada anak-anak, dan kerusakan ginjal pada orang dewasa. Kedua, racun neurotoksin. Penelitian menunjukkan bahwa sirip dan daging ikan hiu sering mengandung BNAA, yaitu sebuah neurotoksin yang diproduksi oleh cyanobacter. Kaitan penyakit paparan neurotoksin dalam jangka panjang dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan saraf di otak. Ketiga, akumulasi timbal dan arsenik. Selain merkuri, jaringan tubuh ikan hiu juga sering ditemukan mengandung logam berat lain seperti timbal dan arsenik dalam konsentrasi tinggi akibat polusi laut. Logam ini bersifat toksik dan dapat menyebabkan keracunan kronis jika dikonsumsi secara rutin. Keempat, dampak ekologi risiko di lingkungan. Mengonsumsi ikan hiu berkontribusi pada kerusakan ekosistem laut yang masif. Kepunahan. Banyak spesies ikan hiu yang pertumbuhannya lambat dan membutuhkan waktu lama untuk bereproduksi, sehingga sangat rentan terhadap kepunahan. Ketidakseimbangan laut, tanpa ikan hiu sebagai predator puncak, populasi spesies di bawah laut akan meledak secara tidak terkendali.